Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kita ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas materi teknologi dasar otomotif atau TDO untuk KD memahami cara kerja mesin 4 tak. Nah, prinsip kerja mesin 4 tak adalah satu siklus terdapat 4 kali langkah piston, 2 ke atas dan 2 ke bawah, sehingga dalam satu siklusnya tercapai dalam 2 putaran poros engkol. Nah, mesin 4 tak juga termasuk mesin pembakaran dalam karena terjadinya pembakaran campuran udara dan bahan bakar terjadi di ruang bakar atau di dalam mesin. Nah, animasi dan komponen mesin 4 tak atau 4 langkah. Nah, sebelum kita melihat animasinya, kita mengenal dulu komponen-komponen apa saja yang terdapat pada mesin 4 tak atau 4 langkah. Yang pertama, intake valve, rocker arm, dan spring. Nah, ini ya, sepatu klep, spring, dan intake valve atau katup masuknya. Yang kedua atau B, valve cutter atau penguncinya, pengunci klep agar tidak keluar. Yang selanjutnya C itu intake port atau lubang masuk udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Yang selanjutnya adalah head, ya, tempat dudukan daripada komponen-komponen ini ya. Terus yang selanjutnya adalah E, coolant. Nah, ini karena animasinya adalah untuk motor 4 tak yang menggunakan air atau radiator ya. Yang selanjutnya adalah engine block atau blok mesinnya. Yang selanjutnya adalah oil pan, ini wadah olinya atau penampungan oli. Yang selanjutnya adalah oil sump. Nah, oli nanti disalurkan ke bagian-bagian yang membutuhkan atau dipompa dari sini, dari oil sump. Yang selanjutnya adalah camshaft ya, atau noken as untuk mengatur buka tutupnya klep. Yang selanjutnya adalah exhaust valve, rocker arm, dan spring. Yang bagian katup buangnya ya. Yang selanjutnya adalah businya, spark plug busi untuk memercikan bunga api, exhaust port, lubang buang ya yang menuju ke knalpot, pistonnya untuk mengkompresikan udara dan bahan bakar. Ini connecting rod atau stang sehernya ya yang terhubung dengan poros engkol dan pistonnya. Gerak naik turun dirubah menjadi gerak putar di sini di poros engkol. Rod bearing ya, bearingnya ya, bearing yang terhubung dengan stang piston atau connecting rod. Yang selanjutnya adalah crankshaft atau poros engkolnya. Nah, itu adalah bagian-bagian utama daripada mesin 4 tak atau 4 langkah. Nah, langkah yang pertama mesin 4 tak itu adalah langkah isap, di mana pada langkah isap itu memasukkan campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Jadi piston atau torak bergerak dari TMA ke TMB ya. Katup isap terbuka dan katup buang tertutup. Saat piston bergerak ke TMB, maka ruang silinder menjadi vakum. Ini bergerak ke bawah, maka ini menjadi vakum, sehingga campuran udara dan bahan bakar terhisap ke dalam silinder akibat tekanan dari luar. Nah, kita lihat ya, untuk yang pertama langkah isap. Kita lihat katup masuk terbuka sehingga udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar. Itu langkah pertama atau langkah isap. Yang kedua, langkah kompresi, di mana langkah kompresi torak bergerak atau piston bergerak dari TMB ke TMA. Nanti bergerak dari sini ke sini ya. Katup isap dan katup buang tertutup. Nanti katup dua-duanya, katup isap dan katup buang dua-duanya tertutup ya. Piston bergerak ke TMA akan terus mengkompresi campuran udara dan bahan bakar, ditekan terus ya, sehingga tekanannya meningkat dan temperaturnya juga. Pada akhir langkah kompresi, bahan bakar akan terbakar oleh percikan
bunga api dari busi. Kita lihat untuk yang kedua yaitu langkah kompresi. Kita lihat langsung dibakar oleh busi ya. Cikan oleh busi. Nah, sekarang langkah yang ketiga adalah langkah usaha. Langkah usaha adalah campuran udara dan bahan bakar akan terbakar oleh percikan bunga api dari busi pada saat torak mencapai TMA ya, titik mati atas atau akhir langkah kompresi dan awal langkah usaha. Dengan terjadinya pembakaran, energi panas hasil pembakaran akan mendorong torak hingga bergerak ke TMB. Nanti untuk langkah usaha ini piston bergerak dari TMA ke TMB karena ada ledakan tadi ya di sini. Energi ini akan diubah menjadi energi mekanik yang menggerakkan kendaraan dan kedua katut tertutup. Ya, ini kedua katut tertutup. Nah, ini akan mendorong piston ke bawah sehingga merubah gerakan naik turun menjadi gerakan putar yang diteruskan ke mesinnya ya, sehingga menjadi gerak berputar atau motor mesin berjalan atau bergerak. Itu langkah usaha ya. Jadi piston bergerak dari TMA ke TMB. Nah, kita lihat. Bergerak dari TMA ke TMB. Itu langkah yang ketiga atau langkah usaha. Kedua, klep tertutup. Ya. Selanjutnya, untuk langkah buang. Nah, piston bergerak dari TMB ke TMA. Ya. Saat langkah buang, piston bergerak dari TMB ke TMA, dari TMB ke TMA, dan mendorong gas sisa hasil pembakaran keluar dari silinder melalui katup buang. Kita lihat. Nah, ini terbuka, sedikit terbuka tadi untuk membuang gas sisa hasil pembakaran. Ya, nanti diulang lagi ke posisi awal lagi. Ya, jadi itu cara kerja mesin 4 tak atau 4 langkah, di mana atau kelebihan dari mesin 4 tak adalah kerja kompresi, kerja dan buang itu berdiri sendiri sehingga lebih efisien. Yang selanjutnya bahan bakar lebih irit dibandingkan dengan mesin 2 tak. Terus emisi gas buangnya rendah sehingga ramah lingkungan. Kekurangannya adalah konstruksinya lebih rumit, perawatannya lebih mahal, keseimbangan putar tidak stabil sehingga memerlukan silinder lebih dari satu ya. Kalau misalkan sesinya lebih besar, otomatis silindernya harus lebih dari satu karena untuk menstabilkan keseimbangan putarnya. Ya. Kita lihat lagi animasinya. Ini langkah hisap, kompresi, kerja, dan buang. Hisap, kompresi, kerja, buang. Nah, mungkin itu saja untuk pengenalan animasi daripada mesin 4 tak atau mesin 4 langkah. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.